pernah kena cancel culture nggak lu? Gua Lu bukan di cancel lu. Jatuhnya Apa? di banned siapa? stasiun TV Yang mana? yang udah nggak ada. Apa namanya? Jangan ngomongin yang nggak ada dah. Gua di cancel. Iya. Salah. Apa? Gua yang cancel. Gokil, keren. Jimmy Moroto. Aja. Ler nih Ler ya. Bokap gua tuh punya toko beras. Iya. Pemilik toko. Dari beliau masih hidup sampai udah almarhum, gue Iya. nggak pernah lihat dia manggul beras. Karena dia bos. Iya benar. Itu menteri Ler. Iya. Manggul beras. Pemimpin Ngapain? partai deh. Dan gue tahu beras yang dipanggul itu 5 kilo. Yes. Aduh ya Allah Ler. Aduh gue Iya. sebel banget gue. Iya. Di situ kan kita bisa ngelihat ada Ferry Irwandi, ada Iya. Pras dengan ketulusannya. Iya. Jadi ada perbandingan. Yes. Kalau di compare. Betul. Di situ kita tahu tuh Betul. siapa yang mau nyumbang pakai hati, siapa yang nyumbang pakai clip on. Bang Joy, gimana kalau kita ini apa sih? Oh, Syuting kita rel, syuting sekarang. lu biasanya bawa tumbler? Bawa, cuman tadi buru-buru kan syuting pagi, nggak sempet gua cuci. Padahal tumbler gua banyak tuh, Kan banyak tumbler lu. banyak. Gua tuh pakai tumbler nih, gua taruh nggak gua cuci, ngambil lagi yang baru. Nah ini pas banget, semuanya belum dicuci. Oh, karena lu tuh termasuk kolektor tumbler. Lu di rumah lebih banyak tumbler daripada gelas kan? Bahkan tamu kalau berkunjung ke rumah lu dikasih tumbler. Gua kan? kasih tumbler lah. Iya kalau tamunya bokap gua yang enggak lah, tetap gelas. Cuman Starbucks. Gelas Starbucks. Kalau siapa gitu datang ke rumah gua anak komik, tumbler, biar nggak bolak-balik aja karena kan gua ngerokok di luar. Tapi lu beli tumbler dari harga yang murah sampai harga yang mahal berapa Bang Joy? Yang murah berapa? Paling mahal ya punya bini gua tuh warna pink. Apa mereknya? Corsica? Crocs ya. Sendal yang logonya buaya. Bukan udah beda tuh. Crocs Circle apa? Crocs Crocs Circle ya? Ya, pokoknya tumbler mahal tuh susah diucapkan. Iya benar. Susah dibeli juga. Susah dibeli juga. Selain diucapkan tuh. Lu ada Corsica? Enggak, gua Starbucks, cuman udah gua buang-buangin sekarang. Oh, sebelum di boykot lu belikan. Gua kasih orang. Sekarang apa tuh yang lambangnya kuda terbang tuh? Oh, ini Mustang. Stanley. Ada tuh gua. Stanley ada. Yang ini yang kayak buat tentara perang gitu. Iya. Ada gua tumbler kecil-kecil gitu. Oh. Keren lah pokoknya. Lu ngeleksi begitu sekarang Bang Joy? Mm-mm. Itu murah gak? Lumayan ya? Berapa harganya? 700-an ya. Gila. Kayak buat minum whisky gitu. Keren. Tapi lebih sering gua isi jamu. Stanley. Keren juga lu ya. Gua sampai sekarang masih berat untuk beli tumbler harga segitu. Yang itu yang kemarin yang gua lihat apa? Tiso apa? Apa? Taiso murah hitungannya. 300-an kan? 300-an. Karena gua mah ngeliat produk fungsinya sebenarnya. Di luar dari brandnya. Lu pernah main ke rumah gua, tumbler ketinggalan, tumbler lu yang ada jamnya. Oh iya benar. Itu gua baru lihat tuh tumbler ada jamnya kata Oh gua. iya benar Bang Joy. Orang kalau telat lu lihat jam nggak ngelihat tumbler kan? Iya, iya. Ngapain? Iya. Uniqlo kan? Iya Nah, benar. Tumbler Uniqlo, Limited edition. limited gitu. edition. Itu mahal kali. Kalau itu bundling. Bundling. Beli apa? Setelah gua beli berapa piece kaos, dapat itu. Memang gua belanjanya memang 3 jutaan sih. Waduh, Jadi waduh. Lu tuh nggak kebayang banget sekarang sering belanja di Uniqlo. Asli Bang Joy. Dulu di mana dulu? Hah? Dulu lu belanja baju di mana? Matahari. Panas dong. Iya. Depan Taman Topi pasti. Depan Taman Topi. Udah nggak ada sekarang. Ria Busana gua pernah. Ria Busana. Ria Busana. Ria Aman Jaya pernah nggak lu? Pasar Anyar. Oh Aman Jaya pernah gua. Oh, M200 pernah gua. M260. M260. Bisan. Bisa. Itu M150. Ya makanya apa ya? Tumbler ya nggak gua tambah-tambahin lagi sih, udah banyak. Cuman gua sekarang suka tumbler tapi untuk mobilitas ke Jakarta, gua tuh repot kalau bawa tumbler tuh kereta. Karena harus dijinjing. Ntar gua turun stasiun ketinggalan. Benar. Pernah tapi? Ah?
Pernah ketinggalan? Nggak pernah gua. Ketinggalan pernah, cuman nggak sampai gua posting, nggak sampai gua mention. Kayak kasus yang kemarin Itu. ketinggalan. Gue tuh nggak tahu tuh Ler sebenarnya apa sih Kenapa? orang ngomongin tumbler tuh beneran gue nggak tahu gue. Ada sepasang suami istri, Suami istri. dia bawa satu tas gitu. Heeh. Isinya adalah ini yang gua tangkap ya dari informasi itu. Satunya alat pumping buat menyusui. Buat nyusui. Ya, satu lagi tumbler dia merek Tuku. Nah, ketinggalan lah di salah satu stasiun. Habis itu si suaminya komplain ke PT KAI, ke Kenapa? komuter lain. Tumbler saya ketinggalan, tolong dicek ya masih ada apa enggak, cariin. Ternyata ada, si petugasnya nemuin tuh satu kotak itu. Tapi karena nggak berani ngebuka, akhirnya dikasih lagi ke yang bersangkutan, dikasih lagi diamanin lah. Nah, pada saat si suami ini datang ternyata yang tersisa hanya si alat pumping itu. Tumbler Tukunya hilang. Tumbler Tukunya hilang, baru dia komplain di sosmed. Diganti nggak tapi tumblernya? Mau diganti sama petugasnya. Oh, petugasnya bilang mau diganti. Iya. Kenapa di sosmed komplain? Nah, itulah orang Indonesia, Bang Joy. Yang penting rame dulu, salah benar belakangan. Oke. Akhirnya setelah komplain diganti tukunya. Akhirnya setelah komplain nggak diganti, dia nggak mau. Akhirnya dihujat karena netizen kan. Akhirnya mereka berdua bikin video klarifikasi. Permintaan maaf. Setelah dihujat sama netizen. Dampaknya gimana tuh mereka? Setelah dia dihujat sama netizen Udah, minta maaf? Minta maaf. Kan si PT KAI-nya si petugasnya sampai dipecat itu. Anjir serius lu? Iya. Dipecat? Dipecat si petugasnya. Itu petugasnya udah mau ganti Udah mau kan? tanggung jawab. Dia bilang, saya ganti aja sebagai bentuk permintaan maaf. Tetap diposting. Iya, tetap diposting. Akhirnya rame, dipecat dari pekerjaannya, baru si suami istri ini dihujat. Baru dia klarifikasi. Dipecat juga dia. Kebetulan kerja di PT KAI juga. Beda dong. Suami istri dipecat juga. Tuh, bayangin lo, gara-gara Tumbler doang yang ya? diuntungkan siapa lo tahu? Tuku Demi itu. Allah, gua sampai searching gua. Tumbler Tuku kayak gimana sih? Gua searching tuh. Oh gini. Yang tinggi apa yang pendek? Yang pendek. Yang Kalau pendek. gua liatnya. 125-an ya? Iya 200-an lah. Sekarang 1 juta kali tuh pas kasus itu. Karena ini ya rame. Jadi rame. Iya. Itu emang beneran banyak jadi dampaknya ke tukunya jadi Gua nggak naikin tahu. penjualan juga. Belum sih. Tapi secara visual harusnya iya. Secara campaign promosi harusnya iya. Disebut mulu kan, di-mention mulu. Tumbler Tuku. Sampai bikin ada AI yang bikin tuh. Jadi gerbong kereta pakai gambar dia. Jangan sampai tumbler ketinggalan ya gitu. Gila netizen Parah ya. ini ya kekuatannya tuh apa? Cancel culture kan bentuk ini ya blokir boykot Ya. sosial ya. Iya. Gara-gara tumbler orang sampai dipecat tuh kan Parah sih. gila sih itu. Parah itu. Gila. Lu gimana Bang Joy? Kalau tumbler Stanley lu tuh yang gambar kuda itu ketinggalan di stasiun Rangkas Bitung. Gua sih mendingan gua samperin kan Rangkas Bitung mah jauh. Gua ngapain ke Rangkas Bitung? Kan ada stasiun Rangkas Bitung. Itu harus turun di Manggarai dulu kan. Iya. Harus gua udah biarin Stanley udah biarin lah. Ya udah yang deketan dah stasiun Raja Wali. Nah, Gua bahkan nggak tahu stasiun Raja Wali. lo. Di mana sih stasiun Raja Wali? Ada arah Tangerang sono. Iya kalau misalnya masih bisa gua cari, masih bisa gua kejar gitu ya udah. Gua bilang lah tumbler saya hilang gitu. Kalau dia ternyata nggak ada ya nggak. Gua nggak akan marah sih. Tapi itu tumbler kesayangan lu Bang Joy. Hadiah gitu dari istri gua ya. Hadiah dari istri lu. Ngamuk gak lu? Enggak sih. Paling gue bilang gini ke PT KAI. PT KAI nyediain tumbler nggak sih? Kali aja ada kan logo PT KAI gitu. Ya, tapi kan jadi beda tumbler. Iya, kan keren juga kan. Atau tumbler Wus. Us. Kereta cepat. Gokil. Bikinnya lama. Keren. Bikinnya lama. Kalau gua tumbler kesayangan gua misalkan ketinggalan ya. Terus PT KAI misalkan nggak mau ganti ini mah. Gua hanya bisa diam Bang Joy. Diam-diam relnya gua belokin. Belokin balik lagi. Baik lagi. Iya kan? Dia kayak snack. Mau ke Jakarta loh, kok ke Depok lagi. Iya, ke Citayam lagi katanya.
Wah, bingung lo penumpang lo mampus. Bingung. Iya, gitu. Gua hilang udah sering, jatuh waktu itu pas gua pegang. Gua ikhlasin aja karena motor udah kenceng. Makanya kalau tas gua kiri kanannya ada ininya lah. Ada tempat ini ya? Ada tempat buat Taruh tumblernya. Nah kadang kalau misalnya tumbler udah bopeng-bopeng tuh, baret-baret, gua amplas tuh. Oh, lu cet ulang? Nggak gua cet ulang. Jadi biar apa? Biar jadi kayak stainless. Gitu. Kayak di orang India mah kayak nadahin susu ular tuh nggak? Kalau racun-racun yang ular tuh, kayak di India tuh. Keren bagus. Referensi lu keren juga orang India ya? Keren. Wah, baret dikit gua amplas aja. Baret dikit gua amplas. Iya, tapi lu apik sih sama barang sih. Pokoknya kalau barang Bang Jui itu branded dan layak pakai. Enggak, Ler. Branded semua Bang lu. Gitu-gitu doang. Gua tumbler dari Bank Mandiri juga ada gua. Serius lu? Ada dia seminar, Lock and Lock ya kan mereknya. Ada brandnya Bank Mandiri. Iya benar, ada. Bawahnya akhlak, ada. Tulisan akhlak. Akhlak. Pertamina juga ada, tumbler Pertamina. Banyak job lu ya. Gue perhatiin dulu. Mandiri, Pertamina gede-gede semua itu. Bayaran itu. Oh, bayarannya tumbler. Bayarannya tumbler. Sama jam dinding. Oh iya, sama kalender kata gua. Sama notes. Lu job kalau ngejob juga suka dapet ini kan, tumbler kan, merchandise gitu kan. Jarang gua kalau tumbler, Bang. Oke. Kebanyakan notes nih, buku, pulpen, kaos. Udah sama voucher hotel 3 juta. Murah ya? Murah bayaran lu ya? Nggak ada transplant lain yang masuk ya? Nggak ada. Gitu. Mendingan Rituan ya? Iya. Nggak dapet tumbler tapi transplant gede. Iya. Mendingan si Rituan. Tapi selama lu berkarir pernah kena cancel culture nggak lu? Lu bukan di cancel lu. Jatuhnya di banned. Siapa? Stasiun TV. Yang mana? Yang udah nggak ada. Apa namanya? Jangan ngomongin yang nggak ada dah. Gua di cancel. Iya. Salah. Apa? Gua yang cancel. Gokil, keren. Jim Muroto. Aja. Kagak ada gua. Itu karena butuh. Jadi gini nih ya. Ini jadi cerita nih gua deh. Gak usah disebut stasiunnya apa. Iya, pokoknya yang itu kelihatan lah padel. Iya kan? betul kan? Di smash kadang main. Set. Iya. Taro. Tahu gua. Tahu. Ciki. Taronet. Taronet. Iya. Televisi masa kini, bayaran masa gitu. Ya Allah. Dulu dia posting tuh. Dulu. Rame tuh. Iya, gua awalnya denger cerita waktu itu si G Pamungkas bilang bayarannya belum turun dari net. Udah berapa lama? Gua denger ya, gua diceritain gitu, udah lebih dari setahun. Gua 7 bulan, Ner. Dia setahun aja belum. Jarak dari 7 bulan ke setahun aja udah ada 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. Itu pun belum tentu dibayar. Iya. Di rekening gua tinggal 1 juta. Lagi syuting di MNC. Iya kan? Belum ada bayaran nih. Iya. Kenapa duit gua tinggal situ? Karena udah lewat lebaran, udah habis. Masih ada 33 episode. Bingung tuh gua, gimana ya biar lunas ya. Iya. Ya udah gua tagih tuh. Terus? Gua tagih Net TV waktu itu. Tapi tagihnya lewat Instagram. Cepet langsung turun, Ler. Cepet langsung turun ya? Berarti lu ada proses ngedit dulu di Canva tuh? Ada banget. Ada. Wisnu Tama kan seneng desain-desain yang estetik. Gua kasih editan gua. Oke. Apa tulisannya Bang Joy? Gua pokoknya buka Photoshop, nggak di Canva gua. Oh iya, Photoshop. Wah. Background hitam. Set. Gua kasih logo net di atas. Terus. Nih, tulisannya gua inget nih. Harap selesaikan pembayaran saya yang tidak seberapa itu. Oke. Kalau tidak diselesaikan, sayanya belum ikhlas. Oke. Salam, televisi masa kini, bayaran Masya Allah. Widih. Buka, wah. Itu karena butuh gua nggak tahu lagi. Kasih tahu yang komentar berapa Bang Joy? 1.000, baru 2 menit. 2 menit 1.000. Langsung di like sama istrinya Denny Cagur. Wah, tambah. Baru Denny Cagur loh, belum Denny Canan loh. Iya. Canan banyak lagi. Iya. Di situ sebelumnya tuh gue udah nagih. Gue sampai nagih ke finance. Udah nggak ke
telco lagi, gimana balance, langsung ke finance Langsung akhir. ke atas. Langsung ke atas. Gua tagih checklist satu. Oh, WhatsApp-nya. WhatsApp-nya tuh. Anjir, begitu gua posting langsung biru tuh. Oh, plong. Baru dia, Mas Jui. Kata gua, apa? Oke. Tolong dong itu diturunin, di take down postingannya. Kata gua, bayar dulu baru saya take down. Iya, saya janji besok transferannya bakal masuk. Take down ya. Kata gua, enggak bayar dulu. Take down mah gampang, tinggal pakai jari. Tapi kan transfer juga tinggal pakai jari. Keren. Gua nggak ngancem ya. Iya. Gua tuh tadinya mau ngetik gini nih. Kalau besok jam 12 malam kurang 1 detik belum juga masuk. Ya. Konten poster saya udah jadi lagu rap. Tadinya cuman gua nggak tega gitu. Dia pasti pusing tuh. Bener, alhamdulillah besok habis asar, pada asar transferan masuk setengahnya. Oh. Kayak dia nyari-nyari tuh pos-pos gimana nih, si Jui rasanya nih, gue takut jadi lagu rap nih gitu kali kan. Sini. Si Jui lagi bikin liriknya nih gitu. Kumpulin lu. Bada maghrib lunas. Oh, hari itu juga? Hari itu juga. Asar turun setengah, maghrib turun semuanya. Terus postingan lu dihapusnya? Gua hapus setelah yang maghrib. Oh, dihapusnya setelah yang maghrib. Udah postingan hilang aja. Postingan hilang. Termasuk karir gua hilang. Aduh. Karena lu sempat jadi buah bibir juga, Bang. Buah bibir. Lu taunya buah bibirnya dari mana? Dari kru. Beda lagi nih gua. Dari kru gua waktu itu. Gimana tuh? Kan gua nemenin Ridwan Remin waktu itu The East. Oh iya. Iya kan? Terus habis itu si krunya bilang, si Jui anjir berani banget ya gitu. Salut gua gitu, tapi salut ke lu. Salut dari mana, orang lagi butuh. Sebenarnya mereka juga pengen, cuman lu yang mewakili kayaknya. Soleh-solihun ya. Gua nggak tahu bener apa enggak ya. Yeah. Gua tahu dari Kang Soleh. Yeah. Katanya 1 hari setelah peristiwa itu mereka rapat. Oke. Itu gua nggak tahu tuh isi rapatnya apa. Jangan pernah pakai talent yang namanya ini. Yeah. Gitu, mungkin ya. Iya. Ya, gua sih nggak nggak masalah. Betul. Meskipun agak nyesel gitu. Iya. Dalam hati ya nggak apa-apa lah. Tapi kan berarti kalau itu mah, kalaupun lu di banned dengan alasan gitu. Di luar kontrak kan, berarti di luar kesepakatan kan? Sangat di luar kesepakatan dong. Berarti sangat layak lu menuntut sebenarnya. Iya, 7 bulan Ler, gila lu. Iya, cuman iya. Ini mah nih ya, ada artis lebih parah dari gua. Dia mah langsung ngumpulin, gua nggak ada duit lagi. Lu produser. Ini gua mau lebaran. Lu patungan buat beliin baju lebaran anak gua. Sampai kayak gitu loh. Dia nggak bikin poster? Nggak bikin poster dia. Oh. Katanya Photoshopnya bajakan katanya. Nggak bikin gua Bang. Nggak bisa. Photoshop gua bajakan. Ada tuh. Responsi produser itu? Ya mau gimana lagi. Akhirnya dikasih. Dikasih. Ya gua kena dampak sih. Iya. Cuman gue didukung juga sama masyarakat. Lu didukung penuh Bang Joy. Orang sampai ada yang komen ya. Gimana ya? Sebenarnya masyarakat tuh nggak tahu banget masalahnya ya. Iya. Sekalinya ada sesuatu yang bisa diserang, mau dia suka mau enggak, pasti nimbrung masuk. tuh. Benar. Ya kayak maling aja ketangkep. Ya kan sebenarnya yang hilang bukan duit lu kan. Tapi lu ikut mukulin kan. Benar. Sepakat kayak gua. gitu aja. Ya itu netizen tuh. Main hakim sendiri tuh kayak gitu. Di kata gue banyak yang, sampai gini. Sampai ada ibu-ibu komen di komentar tuh. Oke. Tadinya anak saya mau masuk situ. Jangan. Saya larang. Gara-gara apa? Postingan gue itu. Saya juga kemarin ada hadiah kuis tapi belum dikirim. Jadi banyak yang curhat. Jadi banyak yang curhat. Berarti lu postingan lu membuka keluh kesah banyak orang tuh Bang Joy. Jadi ngasih ngasih ruang buat ngomong. Betul. Ternyata. Tapi memang harus bebenah harusnya. Stasiun TV itu setelah lu melakukan peristiwa itu harus bebenah karena ini nggak bisa terus-terus kan waktu itu stasiun TV itu gede banget Bang Joy. Gede banget. Semua orang pengen masuk situ. Iya. Seragamnya keren, programnya juga bagus. Tapi ternyata ada misnya di situ doang sih. Gara-gara nilai titik nih. Jadi rusak sebelahnya. Iya kan? Susu sebelanga. 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 Ridwan Remin kalau nggak salah baru lunas kemarin tuh. Iya.
Nah, itu Net TV kan udah nggak ada gitu. Tapi lu pernah mengalami banned di TV semenjak itu tuh lu udah nggak pernah dipanggil Net lagi. Sama sekali lah. Sama sekali. Bahkan kayaknya Net juga ngomong ke stasiun lain, jangan pakai Jui, ntar tagih kayak gua. Tai. Bisa jadi. Jangan sampai Ler. Jangan sampai. Saat itu. Iya. Nah, pernah juga ada Telkom hubungin gua, Mas Jui bisa nggak tampil di sini di acara Net? Dalam hati gua, kayaknya lu anak baru deh. Lu nggak tahu sejarahnya deh. Iya, dia mungkin punya daftar artis yang mau dipanggil gitu. Iya. Coba tolong kasih tahu ke produser lu. Iya. Kalau lu undang Jui Puroto, gue sih mau aja. Produser lu mau nggak? Iya. Udah nggak dibalas lagi tuh. Oh. Kayaknya dia rapat juga. Emang sebenarnya ada apa sih dengan Jui Puroto gitu? Jangan ngomongin ini katanya. Pak Mali. Ya itu cancel culture kali ya? Cancel culture di itunya doang. Tapi sebenarnya bisa POV-nya bisa si stasiun TV-nya yang di cancel sama masyarakat. Sama banyak artis mungkin. Iya. Jadi nggak ada yang mau main di sana lagi. Bener. Tapi kalau di cancel culture oleh netizen malu nggak pernah ya? Sama netizen, alhamdulillah belum. Kayaknya gue nggak segede gitu deh. Kayaknya gue ngomong sembarangan juga netizen nggak peduli. Kan dia mah orang biasa. Kan lu bikin ini video parodi musik yang nyindir pemerintah. Itu didukung. Oh itu didukung? Didukung. Nggak ada hujatan netizen? Terasa buzzer. Hujatan netizen tuh terasa buzzer banget. Pokoknya ini mah kayak akun-akun follower cuma satu. Gitu. Iya. Lu pernah kali? Gue pernah. Gue kan rame waktu KDM waktu itu. KDM awal-awal muncul, masukin anak ke barak, gue komplain di podcast. Saling semprot dong. Saling semprot, diserang. Langsung semua cacian, makian tuh. Diserang Ler? Diserang gue. Sama anak-anak Bapak Aing? Iya. Iya, Bapak Aing. Itu kan die hard kan? Die hard. Kayak gimana bentuk serangannya? Intinya gue nggak setuju. Menurut gue kekerasan, menurut gue anak yang bandel tuh dimasukin ke barak untuk didisiplin. Nggak setuju. Iya. Terus si Remin ngomong, ya kalau nggak setuju berarti solusi lu apa? Kenapa gue harus bikin solusi? Gue bilang gitu kan. Iya benar. Pokoknya gini, rame. Intinya emang argumen gue tidak mendasar. Sehingga mereka tuh bayangin dong, lu jangan banyak bacot Ler katanya, bayangin. Parah. Itu mah bukan diskusi yang baik lah, udah jangan banyak bacot udah. Iya tuh udah komentar netizen tuh. Bayangin kalau orang tuanya udah tua, sibuk nyari duit, terus harus ngurus anak juga kata dia. Terus kata gua, ya kan berarti ini pengecualian, berarti lu ngebiarin ini. Gara-gara sibuk nyari duit segala macam. Cuman reaksi-reaksi itu gua inilah, karena istri gua juga kayak, kamu nggak usah lah ladenin, ntar takutnya dampaknya ke anak gua. Sampai ada yang nyumpahin Bang. Nyumpahin? Iya. Gua sumpahin anak lu masuk penjara juga katanya gitu. Oh, gila. Masuk barak. Ketemu sama anak gua. Iya. Anaknya bandel ya ternyata. Ada yang dibacok katanya. Gua sumpahin belum aja ntar anak si Bella dibacok gitu. Lah kata gua. Wah anjir. Nah itu. Sesadis itu netizen. Netizen tuh kalau udah nggak suka sama satu orang ya, apapun yang kita ucapkan selalu ada celahnya untuk diserang. Iya. Kadang-kadang logical fallacy Bang. Iya. Ad hominem. Bukan ke objeknya ya. Bukan ke topiknya. Tapi ke personalnya. Kalau gue banyak tuh dulu serang, gara-gara itu gue muhasabah. Kadang-kadang ini sih, kadang-kadang tindakan kita tuh dipengaruhi oleh reaksi netizen sekarang Bang. Oke. Tanpa lu sadari. Lu bertindak harus hati-hati, takut netizen nanti reaksinya begini. Betul. Oke. Nah gue tuh belum bisa lepas dari belenggu itu sebenarnya. Bagi orang yang cuek mah sebenarnya cuek aja, bodo amat gue mah. Nggak peduli sama omongan orang. Sementara gue kan peduli sama omongan orang. Omongan orang gue. Oke. Nah itu jadi ruang gerak gue jadi agak terbatas tuh. Oke. Kayak gue mau nyampein sesuatu, takut ini. Akhirnya nggak keluar Bang. Nggak keluar. Tapi kan lu nggak perlu nyampein sesuatu di internet menurut gua. Lu kan punya SEO sendiri. Betul. Ada kebutuhan emang lu buat maki-maki pejabat Nggak gitu? Nggak ada. Gua sering gua tapi. Lu sering ya? Gua tuh netizen tau. Iya lu sering komen-komen juga Bang Joy. Lu juga pernah ngehujat juga ya? Apa? Lu juga pernah ngehujat juga ya? Itu siapa yang di YouTube? Siapa? Yang nyerang lu? Ada komentar dari orang. Temen gua itu. Oh teman lu itu? Anjir. Pantesan dia kenal gue ya? Enggak, gue gimana ya, mungkin karena gue followers gue nggak banyak gitu, ya gue komen aja kayak kemarin yang si Gibran tuh diwawancara sama mbak-mbak gitu,
ditanya soal 19.000 lapangan pekerjaan, jawabannya AI. Dia ditanya apa, jawabannya AI. Ya udah gue kan kesel ya, karena gue tungguin nih. Ini dia jawab apa sih? Gue tungguin, gue nggak dapet jawaban. Terus? Cuma dapet kesel doang tuh. Tidak menjawab kan? Terus? Tidak menjawab ini si Gibran nih. Udah langsung, aduh mbaknya sabar ya, bisa ngomong sama motherboard yang nggak dikasih RAM. Rame tuh. Puas gua tapi, puas. Kalau ada yang nyerang lu? Ya nggak apa-apa, kan gua ngeledek apa emang? Hah? Emang gua ngeledek apa? Motherboard, emang kenapa motherboard? Nggak boleh kita mencalonkan ibu Bang Joy. Motherboard, komputer PC. Tuh. Motherboard. Itu motherboard. Gua kan nggak bilang dia binatang, nggak bilang dia brengsek, enggak. Tapi kan ada aja buzzernya. Nah, nggak apa-apa sih dia mah. Nggak apa-apa ya? Nggak gimana buzzernya. Slow ya. Yang penting terpuaskan gua, tercurahkan. Nah orang-orang yang nyerang lu juga kayaknya tujuannya itu. Iya, gua rasa ya netizen itu kenapa komentarnya tidak harus dipikirkan sebegitunya. Nah, karena secara kehidupan asli nih sebenarnya kayak nih apaan sih komen bacot anjir. Ada main lagi biasa gitu kan. Main lagi. Dia nggak peduli sebenarnya. Dia nggak peduli. Iya. Yang penting terlampiaskan sebenarnya. Itu kayak kita tong sampah aja. Sampah. Buang sampah udah selesai. Iya. Itu cabut. Dia mah enak, maksudnya identitas dia nggak ada yang tahu gitu. Kadang-kadang ini punya second account kan. Iya. Nah kalau gua mah nggak apa-apa, gua biarin. Nggak apa-apa ya. Serangnya sebel. Zulhas. Bobras. Iya. Gua nggak nyerang, cuman gue yakin dia diserang nggak ya? Gue lihat Instagram, jauh bang, diserang banget. Caci maki. Kata gue ya, ketika lu diserang sama orang-orang, di mana orang-orang itu tidak memegang atas rezeki lu, lu santai. Gua waktu itu nagih ke Net TV tadi, gua megang rezeki gua, itu lebih beresiko sebenarnya. Nah Zulhas itu yang nyerang banyak, nggak mungkin dia nggak sadar. Kenapa dia bisa santai? Karena rezeki dia nggak ditanggung orang ini. Oh iya benar. Gue yakin kalau ada pemilu tahun depan dia kepilih lagi pasti. Benar. Presidennya siapa mungkin dia kepilih jadi menteri karena ketua partai Ler. Benar. Ketua partai kan megang mesin suara kan. Iya benar. Dia mah udah aja biarin gua dihina. Jadi santai. Nggak berdampak apa-apa. Nggak berdampak. Paling komentarnya rame doang. Begitu buka Instagram gitu doang kan. Notifikasinya kan. Ini apaan sih gitu. Anak-anak udah pada gede kan? Udah gede. Anak-anaknya siapa? Zulhas. Slow aja. Slow aja. Yang nerima anaknya siapa coba? Siapa? Gibran. Oh, Kaisang. Siapa? Kaisang. Lupa gua namanya. Janetes. Iya, masih kecil kan. Nah, pas kita kecil kan ada ledek-ledekan bapak tuh. Oh iya. Mampus lu. Lewat anak, Gibran, fufufa. Kasian gua. Kalau yang anak pejabat yang masih kecil nih kasian. Bapak. Gitu. Karena dia akan melewati masa itu. Iya juga ya. Sama cewek dibikin koreo. Papa. Bikin cewek. Kayak dia nggak akan sekolah di negeri sih, Ler. Nggak mungkin sekolah negeri, Bang. Dia pasti kalau nggak sekolah alam private. Aduh, kata gua tuh. Tapi menurut lu apa yang bikin netizen tuh marah Bang J? Kayaknya gampang banget netizen marah sekarang sama satu isu. Pertama nih, gue yakin pasti waktu luang. Oke. Orang pakai internet kalau gua biasanya buat promo atau buat nambah-nambah pemikiran gitu. Gue pengen lihat sudut pandang atau ngelihat peristiwa. Kan ada orang yang memang pakai internet buat scroll komen. Semakin banyak waktu luang, jari ini makin gak dikontrol, Ler. Mau ngapain coba? Ya itu. Hanya waktu luang berarti? Hanya waktu luang. Pertama waktu luang. Kedua pelampiasan kehidupan yang makin susah. Bingung dia. Ya. Kayak itu, ada maling. Maling nih, tampol lah. Padahal mah utangnya juga masih banyak dia tuh. Masalahnya masih ada. Benar. Pelampiasan saat mumpung ada korban yang bisa dihabisin di sini. Mumpung ada pelaku yang bisa dihabisin. Iya. Itu. Kalau menurut gue finansial sih sebenarnya permasalahannya. Finansial. Iya. Jadi orang yang komentar di situ dia finansialnya rendah apa? Iya, maksudnya kurang finansialnya. Masih belum tercukupi. Lu nyindir gua bangsat. Nyindir gua juga. Gua suka gitu soalnya. Tapi iya juga sih.
Ya karena kalau orang kayak Raffi Ahmad, Oh iya. udah yang dicari tuh udah ada gitu. Maksudnya apa yang dia capai itu udah kepegang gitu. Jadi kalau mau bertindak tuh dia ada sesuatu yang dikorbankan gitu. Kayak kalau gua ngomong gini, ntar kekayaan gua bisa berkurang gitu atau bisa berdampak besar terhadap keluarga gua. Oke. Takut rumah gua digeruduk nggak bisa makan, gua nggak bisa kerja lagi segala macam. Jadi ada sesuatu yang dijaga. Sementara kan orang-orang kayak kita nih yang finansialnya belum freedom, masih dalam tahap problem. Iya, masih ada problem. Iya. Masih nyari diskon di Topet Iya. atau sekolah-sekolah flash sale. Nah, Flash sale nih gitu. iya di keranjang ada 12 tapi yang di check out 1 ya. Ada 12. Buat nandain aja. Buat nandain Suatu saat aja. kalau ada uang gue beli. Iya, betul. Kadang-kadang itemnya udah nggak ada jujur. Ya. Itemnya udah Dan nggak udah ada. gue delete. Iya. Ya kan? Dan lihat scroll lagi kayaknya nggak perlu banget. Kayaknya nggak perlu banget nih. Iya. Iya bener sama gue. Iya kan? Sama. Jadi bagi orang-orang kayak kita, ketika targetnya belum tercapai, ada distraksi dikit, ikut kepancing. Iya, betul. Kita tuh menganggap itu penting juga masalahnya. Karena bagi Raffi Ahmad kasus tumbler hilang tuh nggak penting. Nggak penting. Bisa beli lagi. Bisa beli lagi. Tapi kan bagi kita tumbler itu sesuatu yang lu beli 700.000 Bang Joy. 700.000 lu kasih guru honorer, bahagia dia. Bahagia Bang Joy. Pansan si Warno seneng banget kemarin. Ada si Warno temen gua. Guru honorer. ada. Iya. Namanya Warno. Iya. Dari dulu sampai sekarang masih honorer. Iya. Gak diangkat-angkat. Ya udah gua kasih tumbler aja satu. Lu gak diangkat-angkat ya udah gua kasih tumbler aja. Iya, Bahagia. salah satunya ya Salah finansial menurut gua. Tapi tadi lu bilang lu nggak pernah komen-komen negatif gitu, nyerang siapa. Kayak Inara gitu, Inara kemarin ngikutin lu. Inara kan ada lagunya tuh. Inara Mentari, menyinari. sinaran. Aduh, Kasus Inara. gua nyari tadi nggak ketemu Len. Gua apa lagi? Cepet juga lu Len. Coba gua nyiapin dari rumah. Akhirnya keluar di sini ya. Pantesan tadi pas naik tangga lu kayak ngapalin gitu. Inara. Lu badanin nih jokes tadi ya. Iya. Inara ngikutin kan lu? Gua hampir selalu update sama setiap kejadian. Ya, karena ada keperluan materi stand up Betul. juga. Tapi gua tuh tidak pernah komentar di sosial media tentang kasus itu. Iya. Karena balik lagi Bang, gua orangnya nggak enakan. Mm. Gua kalau komentar begini, gua tuh sering mikir sangkut pautnya sama hidup gua apa. Betul. Kadang-kadang kayak misalkan Inara Rusli, misalkan, suwe lu dulu lu. Enggak, kalau gitu enggak gua. Kalau gitu gua juga enggak. Lu gimana? Enggak, maksudnya Oh, ngejudge ya? iya itu jahat sih. Oke. Dia ya setiap orang pasti punya kesalahan ya. Oke. Udah babak belur nggak usah sih kata gua ya. Iya. Tapi gua tetap sih komentar ya. Iya. Ada yang punya videonya nggak? Karena 2 jam. Cek CCTV coba. Iya kan? Iya. Masa 2 jam nggak ada klipernya kan? Ada kan harusnya dong. Yang 19 detik aja ada klipernya. Ya kan? Enggak sampai Iya. situ. Nah, gua tuh kalau misalnya komentar Inara Rusli pertama yang gua komentarin apa? Apa tuh? Iya, apa coba? Nggak ada sangkut pautnya sama hidup gua. Kalau gua komentar misalkan Inara Rusli sabar ya, ini ujian. Buat apa? Iya. Lu diserang tuh di situ. Iya. Jadi lu mendukung perselingkuhan. Nah. Itu pasti sama netizen. Oke, Yakin. kalau gua nge-counter misalkan Inara Rusli senjata makan tuan lu mampus. Buat apa juga? Karena nggak ada sangkut pautnya sama hidup gua. Jadi gua sangat pilih-pilih untuk berkomentar, apalagi di sosmed. Iya. Lu pernah nggak komen, terus lu hapus? Sering. Serius lu? Iya. Itu yang Inara tadi gua tuh. Gua hapus tuh. Sempat gua ada yang punya videonya enggak? Gitu. Gua delete langsung tuh. Bego. Enggak lah. Gua ngapus kalau tipe doang, paling tipe atau konteksnya salah. Nah gue kadang kayak gitu Bang. Lu hapus pernah? Enggak, gue nggak pernah. Nggak pernah. Makanya karena gue sangat berhati-hati gitu, mending menurut gue kalau nggak ada hubungan sama hidup gue, nggak akan gue komentari kecuali isu-isu parenting yang berkaitan dengan anak gue, kekerasan, kasus-kasus bapak, misalkan menyetubuhi anak gitu, itu kan rame beritanya, kadang-kadang gue repost, cuman biar pergerakannya nyampe aja ke masyarakat luas. Yang kemarin kasus pesantren juga. Pesantren. Yang kuli, yang
yang pesantren lagi dibangun Iya, kan, tahu. terus anak-anak pesantrennya Roboh kan? iya roboh. Gua punya sudut pandang. Iya. Gue pengen komentar di situ. Cuman gue susah menjelaskan sudut pandang gue itu Iya. karena gue punya pengalaman yang nggak bisa diceritain di situ. Betul. Panjang banget. Gue Betul. ngerti. Di sisi Betul. lain, iya santri harus membantu. Tapi di sisi lain juga nggak perlu nih. Iya, betul. Ya udah gue memilih diem aja. Diem lu datengin santrennya ya. Trans 7. Diem ke Trans 7. Ada yang ngedatangin ke Transjakarta. Transmart dulu. Transmart ya? Transmart dulu. Anjing, kata gua. Nah ini juga gue nggak tahu nih kalau ini ditayang nih. Apa Italik gimana nih? Nggak apa-apa kan Nggak kasusnya apa-apa. juga udah reda. Udah reda sih benar. Nah masalahnya begitu sekarang. Menurut gue ya makin kesini empati kita tuh udah mulai hilang sama berita. Banget aduh gila. Karena sekarang berita tuh setiap menit ada mulu Bang Joy. Oke. Berita misalkan kejadian longsor, kita kasihan. Belum selesai kasihan, ada lagi berita baru. Ada lagi berita baru. Jadi empati kita lama-lama terkikis. Jadi kita kayak biasa aja ngelihatnya. Iya. Gitu di luar Ferry Irwandi ya, di luar Pras Teguh yang bantu-bantu. Iya. Nah kayak kasus itu kemarin Sumatera lagi terkena bencana. Dibanding gua kan nggak bisa bantu secara langsung kayak mereka ya. Iya. Ya akhirnya gue cuman berdoa, terus gua nge-repost, Iya, nggak berani apa-apa gitu. Itu udah lumayan bantu dari followers lu yang berapa sekarang? Cepet ya? 200 lah, nggak seberapa. Ya, jadi sombong lu. Lah. Gue tadi bilang cepet, lu naikin deh. Bang 200 Bang Jo. Gua gocap nih. Tapi itu bantu banget Ler. Iya, Gua kemarin nemu pokoknya ada siapa yang mau nyumbang. Iya. Gue juga gak ada duit Ler. Terus Kalau mau nyumbang baju bekas juga bisa. lu masuk baju Masuk bekas. gua ke sana. Masuk gua. Ya kebetulan kan dulu gua punya usaha thriftingan. Oh iya. Bangkrut. Terus Barang-barang masih numpuk, tapi bajunya masih bagus. lu kasih. Gua kasih. Karena Pras aja bilang kemarin, Iya. itu ada cowok kumisan udah pakai daster. Berarti kan udah nggak ada Nggak ada baju. lagi yang bisa dipakai. Iya. Akhirnya lu sumbangin lewat mana Bang? JNE, lu tinggal paketin. Hah? Udah, yang penting lu packaging gitu, ongkirnya gratis. Biar dia yang Kemana kirimnya? ke JNE aja, di dropin. Oh kasihnya ke JNE aja. Sampai tanggal 10. Oh. Katanya ntar JNE jadi buka thriftingan nih. JNE buka thriftingan. Iya. Baju kasa kenal nih gua baju gitu. Kaosnya kayak nggak asing nih. Nggak asing. Iya. Malah dipakai. Malah dipakai. Iya iya. Mana hentengnya pakai yang gua lagi. Oh berarti lu ini ikut menyumbang juga Bang Joy? Ikut nyumbang baru gua pilih-pilihin. Keren. Berapa Bang Joy? Berapa piece totalnya? Kayaknya cuma segini sih. Oh. Nggak tahu tuh berapa piece tuh. 40-an ada ya? Enggak, ya 40-an. Tapi bawahnya di sini, atasnya di sana. Berarti cuma satu doang, Iya. satu piece tuh. Ini kan gua taruh di atas meja tuh, kan di atas meja. Banyak. Banyak ya? Oh berarti jiwa kemanusiaan lu ada juga ya Itu Bang pun Joy? gara-gara Pras gua. Gua terenyuh tuh. Ya, Pras dengan kekuatannya di sosial media. Apalagi orang Sumatera. Betul. Dapat 1, berapa M apa 2 M ya itu. Iya segituan. Anjir gua nggak bisa ngasih apa-apa nih. Beneran Ler, duit juga. Butuh juga, gua udah baju aja lah. Iya bagus sih Bang Joy. Lumayan lah. Nah itu, tapi ada nggak menurut lu di komentar-komentar seperti itu yang ngehujat? Kayaknya kalau donasi mah nggak ada yang ngehujat sih. Masa sih? Nggak ada yang ngehujat. Emang kayak gimana kalau ada yang ngehujat? Iya dulu kan waktu ACT rame juga tuh. CT. Iya aksi cepat tanggap. Iya. Itu kan rame juga tuh waktu isunya naik. Gimana dia? Banyak kecurigaan, terus transparansi segala macem. Yang akhirnya jadi orang ragu untuk nyumbang. Oke, ketika ACT itu ada sosok yang bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kayak Ferry Irwandi, Kayaknya Pras ada. Teguh. Ada kayaknya. Ada. Iya. Sebenarnya kita butuh yang kredibel ya orangnya ya. Iya. Kayak Ferry gitu. Heeh. Kita nyumbang ada Ferry-nya tuh jelas gitu. Jelas, ada Pras Teguh jelas. Iya, iya. Coba kalau kemarin kita bisa, Iya. Kita bisa.com. sosoknya Zulhas nggak mau gua. Nggak mau gua. Itu mah kalau sosoknya beliau bukan kita bisa, nggak bisa. Nggak bisa.com. Ah. Nggak bisa.com. Iya. Bahkan sengaja, gue tahu dari bini gue. Ternyata ketika dikumpulin, nggak tahu Ferry, nggak tahu Pras tuh ya, dikasih label.
dari rakyat, Oh, dari masyarakat. dari masyarakat, biar nggak disangka dari pemerintah. Betul, mungkin betul. Karena ada yang labelin pakai pemerintah. ada. Langsung disikat tuh. Ini pakai APBN apa dana pribadi? Kalau pakai APBN lu nggak layak untuk nyantumin itu. Iya. Nah, itu. Iya juga ya. Iya juga. Hmm. Ya kan yang rame dihujat sekarang itu. Di luar dari bencana Sumatera itunya, yang lagi dihujat adalah sosok-sosok orang yang datang ke sana, Bang Joy. Iya. Julhas nenteng beras 1 karung. Iya enggak? Feral pakai rompi anti peluru. Jujur itu. Mana banyak banget meme-nya banyak banget sumpah. Sumpah ada yang diedit jadi AI, Bang Joy. Kan Feral Tahu ngomong itu. gitu. Tahu gua. Ada yang ketimpa kelapa jatuh. Yang versi ketiga. Yang 7-7 kan. Yang tunjuk-tunjukkan. Anjir lucu banget tuh. Lucu banget, gila. Maksudnya si Farel lagi nunjuk, terus Iya. ditendang sama Hulk. Iya. Masuk lu. Itu keren banget Bang Joy. Cancel culture tapi pakai AI. Iya. Nah, Bang Joy, sebelum kita lanjut lagi, sebat but. Sebat gua masih panjang sih. Nanti Sebat aja. but ya. Nih, kan tadi kita bercanda tentang segala macam. Lu di stand up comedy pernah di cancel gak? Hampir. Materi apa Bang Joy? Materi Persib The Jack. Oh. Jackmania. Itu diposting, pokoknya gua nggak akan ngasih tahu gua ngebela siapa. Intinya dampaknya dari Twitter tuh. Oh, Kita samperin rame-rame. ke rumah lu? Gua nggak tahu. Dia cuman kita samperin rame-rame orang ini. Dia ngasih kiriman video gua yang di YouTube. Akhirnya gue bilang ke teman-teman gua tolong di take down. Oh, Tolong gitu? di report spam. Emang bunyi materinya sangat menyinggung? Jadi ketahuan lah tuh nanti nyinggung siapa. Iya, maksudnya sangat menyinggung berarti. Sangat, sangat. Oh. Maksud gua gini Ler, gua itu waktu itu riffing. Kan kalau di tayangan di TV itu stand up 7 menit, gua lebihin sampai 15 menit. Oke. Kenapa itu yang dimasukin? Oh, berarti kurasi editornya. Kurasi editornya ngaco banget. Ini sangat membahayakan kata gua. Takut gua, ya Allah waktu itu Ler. Tahun berapa itu? 2016 kayaknya ya. Oke. 15 malah. Terus? 2015-an lah. Itu mah bukan di cancel culture lagi sih itu mah. Udah ancaman masuknya ya? Udah dijarah kali itu. Udah dijarah Rumah rumah gua. Tapi mereka pulang lagi. Nggak ada apa-apa soalnya. Apa yang mau dijarah ini? Apa yang dijarah? Sisa tumbler doang nih banyak. Banyak. Mana udah diamplas lagi. Itu cancel culture. Oh, lu pernah ditunjuk oleh Pak Luhut rame di sosmed. Jui, stand up kamu bagus. Tapi hati-hati ya. Jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Senyum-senyum. 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 Terus gua pulang naik kereta. Iya. Nyari yang rame. Iya. Sampai lu salah stasiun kan? Stasiun. Iya, lu terus di Cisauk ya. Jauh banget. Jauh banget. Itu juga ya? Itu nggak cancel culture sih. Itu tuh kan setelah PWK sebenarnya. Itu ya orang-orang lebih ke mendukung sama lebih ke penasaran sebenarnya. Apa reaksinya? Iya. Ya gue mending di cancel culture sama banyak orang sih. Oh. Dibanding satu orang tapi Luhut. Lu nggak sukanya sama pejabat. Kalau lu udah ketemu ngeri. Ngeri emang. Ngeri. Opung itu memang ngeri. Waduh. Rambutnya klimis, Ya. pakai baju putih, Ingat. wangi. Kumis. Kumisnya masih hitam sih waktu Iya, itu. iya. Masih hitam. Ganteng. Pak Luhut tuh ganteng. Ganteng. Oh, itu cancel culture lu. Senyumannya multi tafsir. Iya. Wah. Itu nggak di cancel culture. Oh, itu mah diberikan reaksi doang. Diberikan reaksi Setelah yang lihat penampilan stand up. mencekam. Yang mencekam saat itu. Gua apa ya? Nggak ada cancel culture gua. Serangan netizen banyak, tapi sampai di cancel culture. Karena konsep dari cancel culture itu ketika lu melakukan suatu kesalahan, lu tuh di cancel di mana-mana Bang Joy. Bahkan yang nggak ada hubungannya sama lu. Bahkan yang nggak ada hubungannya sama orang yang lu ikut kerjasamanya. Oh, oke. Kalau teman-teman kita sekitar kita stand up comedian, Banyak. Coki Pardai. Pak Dede, Coki Pardai. Pak Dede, Iya. Itu kan kena cancel culture. yang kurma, Yang babi kurma. babi kurma pertama Iya. Dia lagi siaran di OS di OS. sama Muslim. Heeh. Pas itu rame, baru dia didepak. Dia ngapain tuh pas di OS? Siaran, Bang. Ngomong apa maksud gua? Ih, didepaknya bukan pada saat pas dia kasusnya bukan pada saat dia siaran. Tapi Konten YouTube. kurma tuh di OS.
dia lagi siaran di OS, tapi kurma itu lu nonton nggak sih kurma? Gue nonton. Di mana? Di YouTube. Ya itu di YouTube. Tapi yang dampaknya ke OS enggak gua. Dampaknya ke OS, orang-orang pada nge-cancel OS. Oh. Cabut nggak tuh penyiar lo gitu. Oh, padahal nggak ada hubungannya Padahal sama nggak ada OS. hubungannya, tapi karena dia siaran di situ akhirnya kena. Anjir. Gitu. Banyak Bang Joy, rame. Gofar Hilman. Waktu kasus tentang perempuan. Sama Aryan berantem. Dia kan cabut dari itu kan. Dari Burger Bangor apa kalau Bukan. Bukan. apa? Lawless. Kok lu bisa kepikiran Burger Bangor sih, Len? Gue tahu tuh Burger Bangor, tahu. Di Cilebut ada tuh. Iya, BA-nya Densu, BA-nya. Oh, Densu. Burger Bangor. Lawless dia cabut. Lawless. Iya. Terus semua yang kerja sama Gofar pada tekot-tekotin. Gitu. Kalau ini sekitaran kita, Sekitaran kita siapa? komik-komik selain Coki maksud gua. Marcel? Oh, Marcel. Marcel cancel culture. Banyak juga kalau nggak salah dia. Banyak kayaknya tuh gara-gara kejadian itu. Awalnya Vindes. Gua yang Vindes tuh kenapa sih telat ya dia? Telat datang? Nggak datang. Gua nggak tahu yang Vindes. Kalau nggak salah nggak datang aja. Nggak taunya dia bilang nggak bisa. Terus sakit ya. Nggak tahu dia nongol di acara lain ya. Apa gimana tuh? Oh itu gila sih itu dampaknya. Dan Gila ya. Parah banget. Ernest ya. Oh. Ernest dulu yang nginjek ini poster Anies Mata. Oh iya. Sampai Anies Mata tuh ngedip kelipan. Karena yang diinjek matanya, bukan Anies Mata diinjek matanya Bang Joy. Posternya. Ya gua nggak tahu ya, mungkin Ernest kesel kali ya dia bikin konten. Iya. Terus? Ya masalahnya kan pendukung Anies Mata mungkin banyak ya, tapi nggak juga sih. Biasa aja. Biasa aja sih, gua dukung sih itu. Nah, menurut lo, Panji baru ngomong kayak gini, stand up komedian tuh banyak berkaitan sama hukum, banyak berkaitan sama ketersinggungan. Betul. Tapi selama kita mau minta maaf, sebenarnya kita aman-aman aja. Lu setuju nggak? Setuju. Kenapa? Apalagi yang bisa kita kejar selain minta maaf? Sedangkan itu kan situasinya udah sangat chaos kan, kayak Panji Toraja, Iya. ya kayak Coki juga sama Muslim, gila lu osnya diserang, Ya. bahkan Muslim didatengin mungkin ya sama ormas gitu, Iya, ada betul, kali, betul. ya minta maaf mau nggak mau. Kalau anak komik minta maaf tuh, ya bisa-bisa aja dirangkai, Iya. tulus gitu. Kalau udah pejabat Ler, Susah ya? susah. Minta maaf aja masih songong kadang-kadang. Iya sih. Akhirnya masyarakat tambah nge-cancel aja. Bener. Ada nggak contohnya? Pati, Gubernur Pati. Oh, Gubernur Pati. Tuh Gila lucu lu. banget, gila Gubernur Pati. Gubernur Edan kan itu. Gila di cancel abis-abisan tuh. Itu sampai orang demo tadinya ngedemo apa akhirnya minta dia turun kan. Iya, lu lihat videonya nggak? Yang dia naik mobil Barakuda. Bukan mobil Tank baja. Iya Barakuda benar. Iya, Barakuda. Dilemparin sendal kan? Iya, nah itu kan dia bilang jangankan 100 orang, 5.000 saya hadapi gitu kan. Nggak taunya lebih yang datang. Pas datang lemparin sendal, dia sabar masuk kayak Mario Bros bang. Kayak masuk ke pipa Iya, ya. kayak masuk ke pipa. Masuk ke pipa pas di bawah berenang dia. Nen langsung gitu. Parah tuh. Cancel culture-nya tuh Bang Joy. Akhirnya diperiksa KPK juga kalau nggak salah. Iya, diperiksa KPK. juga. Tapi ada batasan nggak menurut lo Bang Joy? Batasan apa nih? Agar kita tidak di-cancel dan batasan orang-orang berhak meng-cancel batasnya ini. Batasan buat gua yaitu omongan harus dijaga. Pokoknya kalau udah masuk ke ranah publik, sudah meninggalkan jejak digital, itu agak susah. Itu pasti selalu ada yang ngegoreng. Lu ngelawan 1 orang 2 orang mah gampang. Ini nggak ada habis-habisnya Ler. Kayak gitu nggak ada habis-habisnya. Nah kalau dari gua sih, gua ngejaga itu sih. Oke. Lagu-lagu parodi yang gua posting juga, kalau bisa nih berbicara fakta, Iya. tidak menginspirasikan masyarakat untuk melakukan perbuatan makar, udah cukup sih. Jadi nyentil-nyentil aja. Nyentil-nyentil aja. Keren. Terus kalau bagi si pengcancelnya, batas dia berhak mengcancel ketika apa? Misalkan lu. Anjir apa ya? Gue sih nggak bisa ngehukum orang ya. Kadang-kadang juga, aduh, ini kasihan dia gini, gue juga dulu kayak gitu. Gitu. Udah deh biarin aja. Kadang-kadang begitu. Lu nggak usah gini deh. Agim. Iya. Kenapa coba Agim?
Poligami? Poligami. Iya. Salah nggak dia poligami? Tidak. Tidak salah. Tapi jobnya turun. Gua nggak tahu di cancel apa enggak ya. Oh, pokoknya setelah melakukan itu turun aja. Pamornya turun, gua udah nggak denger ceramah dia lagi di situ. Oke. Yang dia lakukan ya poligami, ada sah gitu. Bedain sama Ariel. Oh, Bikin video loh. iya. Setelah keluar dari penjara malah naik jobnya. Oh, sangat bertolak belakang. Ya? Sangat bertolak belakang. Mungkin karena Jim lebih punya beban moral. Iya. Gitu. Kalau Ariel kan beban manggung. Jadi agak beda Bang Jul. Iya. Jadi setelah keluar dari penjara gue harus manggung sebanyak mungkin. Betul. Masyarakat tuh nggak terima sosok baik. Dia melakukan kesalahan, runtuh semuanya. Hujan sebulan kalah sama kering sehari. Betul. Panas Kalah sehari. sama kering sehari. Iya. Itu udah kita kenal. Agim pakai sorban, tiba-tiba poligami, cuman poligami doang loh. Iya. Padahal nggak poli pantai. Maksud gue. Lu bayangin. Anjir, gue udah kepikiran poliklinik nih. Gue nggak ya? Gue nggak bilang itu cuman dampaknya ya kita lihat kan, Iya, double betul. standarnya. Betul. Job Agim turun, Ariel naik. Betul. Mungkin sama-sama A depannya kali ya. Bener. Iya. Coba cari yang B Bang Joy. Nah, Babagim. Babagim. Pak Bahlil. Babahlil. Pak Bahlil juga di cancel. Dia mah kayaknya di cancel di mana-mana deh. Iya. Itu santai itu mereka. Santai. Berarti batasannya apa Bang bagi netizen? Gue berhak meng-cancel dia kalau apa? Kalau dari yang gua komen ya, gua nyerang pejabat ini. Ya. Bener kata lu tadi. Kalau dia udah bersinggungan sama kehidupan gua. Atau kalau dia udah merusak tatanan kemaslahatan umat udah. Oke. Cancel sih itu harusnya. Nah berarti apa tolak ukur dia merusak kemaslahatan umat? Koruptor cancel. Jelas. Jelas. Kalau itu mah. Hujat terus. Oke. Ini mah di luar dari kriminal. Kan yang ketinggalan tumbler bukan kriminal hitungannya Bang. Bukan kriminal. Dia cuman komplain ke PT KAI. PT KAI ngerasa petugasnya banyak yang lalai. Iya. Akhirnya dipecatlah tuh petugas. Iya. Menurut gua mungkin si orang yang komplain masalah tumbler ini tidak ada niatan untuk memecat si petugas ini. Betul. Niat dia cuman komplain, minta Iya. tanggung jawab. Iya. Akhirnya itu kan bukan kriminal kan, tapi kena cancel. Nah batas netizen untuk meng-cancel tuh kalau apa? Gua nggak akan seperti netizen sih intinya ya. Tapi lu ikutan komentar tadi. Lo. Kalau Tumblr enggak gua Tumblr enggak. Gua lebih ke ngelihat fenomena aja. Iya. Tapi kalau udah yang modelan kayak Zulhas kemarin Ya, manggul beras, Iya. gatel sih itu kata Iya. gua. Ler ya. Bokap gua tuh punya toko beras. Iya. Pemilik toko. Dari beliau masih hidup sampai udah almarhum, gua Iya. nggak pernah lihat dia manggul beras. Karena dia bos. Iya benar. Itu menteri Ler. Iya. Manggul beras. Pemimpin Ngapain? partai deh. Dan gue tahu beras yang dipanggul itu 5 kilo. Yes. Seharusnya ditenteng. Kecuali 12. Lu pengen banget kelihatan gitu, Iya. profile gitu di kamera gitu. Iya. Anjing pengen banget kelihatan. Dan dia kan bawa ajudan-ajudan. Kenapa nggak doi? Kenapa nggak dikasih ke ajudannya? Iya. Karena ajudannya bawa kamera. Yakin gua Susah nenteng kamera sama berita. susah. Pak ini gimana Pak? Aduh nggak fokus-fokus Iya, nih Pak. bawa Kalau saya payung, sepatu boot. Itu repot juga Bang Jul. mana sepatu bootnya pakai kinclong lagi. Iya, Kata kayak nggak gua, pernah dipakai. Kayak nggak pernah dipakai. Iya. Kita aduh ya Allah Ler. Aduh gua Iya. sebel banget gua. Iya. Beneran. Di situ kan kita bisa ngelihat ada Ferry Irwandi, ada Iya. Pras dengan ketulusannya. Iya. Jadi ada perbandingan. Yes. Kalau di compare. Betul. Di situ kita tahu tuh Betul. siapa yang mau nyumbang pakai hati, siapa yang nyumbang pakai clip on. Keren Bang Joy. Keren loh. Emang ditunggangi akhirnya ya. Tunggangi, Ler. Karena mungkin dia merasa bersalah kali. Enggak. Karena Enggak gua. dia yang izinin kan. Iya dia tahu, tapi dia nggak ngerasa bersalah. Yakin gua. Oh iya. Itu harus tega Ler. Iya, harus benar. tega. Jadi pejabat harus tega. Benar. Nah itu kan ranah politisi. Kalau politisi mah celahnya banyak Bang. Jangankan Pak Julhas gitu. Yang lain pun bisa kita komentarin sesuai dengan celah yang kita lihat. Iya. Celahnya gede banget. Itu mah Betul. nggak usah kita cari juga udah kelihatan gitu. Betul, itu mah datang sendiri kayak Datang "Yah, sendiri." celah semua ini mah gitu. Dan ini merusak kemaslahatan umat.
Oke. merusak hajat hidup Iya. gajah, Ler. Buset. Duduk. Itu Mas Arung. Gajah sampai hanyut tuh. Iya. Gua kan ya Allah ini susah tahu itu. Betul. Gajah tuh udah makin dikit. Iya. Di Indonesia gajah yang paling sehat itu cuman gajahnya PSI. Tuh, biasa. Sama Gila kopi nih. gajah, Bang. Iya. Sama kopi gajah. Lampung ya, dari Lampung tuh ya. Ada kopi gajah sasetan. Itu. Ya kalau politisi mah gampang kita serang. Iya, iya. Permasalahannya adalah ketika netizen ini meng-cancel orang-orang sipil, orang-orang seperti kita. Batasnya sampai mana menurut lo? Ini kita balik ke yang Tumblr tadi. Oke. Harus pakai contoh kasus sih. Itu Tumblr. Kalau Tumblr nggak akan gua cancel sih, ya gua tonton aja sih itu mah. Oke. Maksud gua tidak berkomentar dan tidak menghujat bahkan. Oke. Ya gua tonton aja. Oke. Jadi konsumsi lu doang gitu. Apa ya kasus yang di luar Tumblr selain Tumblr? Apa misalnya itu kasus di luar Tumblr? Yang kena cancel. DJ Panda tau nggak kasusnya? DJ Panda, tahu gua. Gue nyebut doang lo itu. Tahu gua. Tahu lu. Tahu gua. Kalau itu kenapa dia? DJ Panda itu Lu tahu ya? tahu Iya. diisukan ada hubungan dengan Erika Carlina. Eka Carlina. Oke, Yes. siap. Si Queen itu kan, Queen Party itu. Nah, mereka menjalin hubungan. Desusnya adalah usut punya usut, Erika hamil. Erika hamil. Diduga ada DNA-nya si DJ Panda. Oh. Tapi karena DJ Panda ini tidak mau untuk menikahi atau tidak, akhirnya mereka tidak jadi menikah, datanglah Brevi Vicong dari AAA Clan. Ini gue mulai bingung nih. Oke, gue jabarin satu-satu. Nggak usah. Cepet aja cepet. Oke, Aja, ya. Brevi DJ Brevi. juga. DJ juga. Ya, tapi gaulnya sama Raja Arab. Reza. Lucu amat. Sama King Aloy. King Aloy ya? Iya. Iya. Akhirnya Brevi menikahi Erika. Oke. Mereka sama-sama suka bertunangan. Anjing kalian juga lemes mulutnya. Oke. Itu. Tapi kena cancel culture nggak si Kena cancel DJ, DJ Panda. Panda? Oke. Jobnya semua cancel di main DJ dia tuh di cancel Ya. semua. Gua nonton DJ Panda pas dia main DJ sih. Kalau udah ada kena kasus itu enggak sih. Gua. Nah, menurut lu layak nggak di cancel tuh DJ Panda? Oh. Di 8 kota? Hah? 8 klub? Heeh. Badminton? Bukan. Masa lu nggak ngerti AC Milan kan? AC Milan kan, Joy. Oh, ini Milanisti dia Iya. ternyata. Oh. Layak nggak di cancel? Itu ranahnya pribadi loh itu. Enggak sih. Karena kesalahan dia nggak ada hubungannya sama pekerjaannya. Nah, Selama dia profesional aja. tapi kenapa menurut lu netizen malah nge-cancel DJ Panda? Empati kita terlalu tinggi lah. Nah, Dan itu nggak bisa disalahin. oke. Nggak bisa disalahin. Tapi kalau sampai dia nggak kerja kayaknya, kok gila lu. Apa mungkin kalau dia nggak ada duit jadi nggak bisa macem-macem? Mungkin kan bisa kan? Mungkin. Nah, gue tuh nyari batasnya, Bang. Hmm. Batas netizen berhak meng-cancel kalau apa? Karena jadi bias. Jadi nggak saklek gitu. Kan kalau orang menghukum jelas menghukum seseorang ketika bertindak kriminal. Dia mencuri, dia membunuh, dia Jelas, korupsi. ya. Itu jelas, undang-undangnya ada, Iya. ini ada. Karena ini kita mainnya di era digital dan ada UU ITE segala macem, akhirnya meng-cancel itu tidak ada patokan pastinya. Iya. Jadi subjektif. Ya. Iya. Kadang-kadang juga, misalnya gini, apakah ada pengaruhnya Iya. kehidupan seseorang, perselingkuhan orang lain dengan rezeki kita? Iya, Selama itu nggak ngaruh, kayaknya nggak perlu deh. nggak perlu. Nggak perlu sebenarnya. Betul. Itu kayak sebenarnya, ya komentarnya karena udah saking banyaknya ya. Mungkin klubnya DJ Panda juga nggak mau. Ya, Padahal nggak salah juga sih, Iya. nggak salah juga. Saking banyaknya, akhirnya tempat manapun yang berhubungan sama DJ Panda harus hilang. iya, Harus putus kontrak aja. betul. Menurut gua netizen tuh harus belajar untuk tidak peduli sama semua hal. Benar sih. Itu tandanya dia peduli sama semua hal, Bang. Karena waktunya luang, Leng. Waktunya luang. Kayak gua dulu. Iya, Sekarang juga nih luang. waktunya luang. Mana sih Instagram DJ Panda? Mau gue samperin nih. Iya. Tapi udah reda kasusnya sekarang. Ya. Menurut gua netizen tuh harus belajar untuk tidak peduli sama semua hal. Tidak peduli Iya. sama semua hal. Harus belajar. Iya. Untuk bisa tidak peduli, artinya ada hal lain yang harus diperdulikan. Betul.
Dialihkan nih fokusnya. Yes. Iya. Contoh. Kalau misalkan orang-orang ini yang tadinya pengangguran memperdulikan semua hal, berarti dia harus ada satu hal yang dia pedulikan. Berarti dia harus merasa tertekan, merasa terancam ketika dia tidak punya pemasukan. Akhirnya motivasi dia adalah nyingkirin berita tidak penting ini demi dia nyari kerja. Oke. Nah, permasalahannya adalah si sumber dayanya tidak mau kerja, penyedia lapangan kerjanya juga AI mulu. Tuh kan, larinya pasti ke situ, ke motherboard. Lagi motherboard lagi. Jadi sumber masalah dari hilangnya pekerjaan orang-orang yang di cancel culture, ya si motherboard itu. Si motherboard tanpa RAM itu, Ler. Iya, maksudnya itu. Masuk akal, Ler. Masuk akal, Orang nggak ada duit itu beringas. Yes. Gua contohnya waktu itu Iya, benar. rekening sejuta udah bikin poster gua. Benar. Beringas. Orang lapar, orang nggak punya duit, Oke. itu nggak bisa dikasih pakai logika, Bang. Iya, lagi lapar. Iya, orang lapar, lu kasih brosur UI sama Bolu Holland Bakery, ngambil Bolu Holland Bakery, Bang. Bakery, bener. Karena kebutuhannya itu yang Kebutuhannya besar. itu. Nah, gimana caranya supaya netizen-netizen ini punya hal lain yang harus dia prioritaskan? Ya, salah satu solusinya mungkin jangan tinggal di negara ini. Iya. Cuman agak susah. Agak susah. Solusinya adalah menurut gua harus bikin peraturan khusus, Bang. Oke. Masalah digital ini. Undang-undang ITE mungkin? Undang-undang ITE juga masih melar menurut gua. Iya, banyak pasal-pasal karet ya. Yes. Banyak pasal yang tidak kita ngerti ya. Iya. Maksudnya apa? Saran dari gua, ini gampang aja. Apa Instagram nonaktifkan fitur komentar. Mantep sih itu. Mantep. Mantep. Lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ngapa-ngapain lagi? Lu mau posting mau ria silahkan, sok, mangga. Ya, ya. Lu nggak akan dapat pressure dibenci orang, lu nggak akan dapat pressure dihujat orang. Lu posting aja. Cuman kan permasalahannya kehilangan kolom komentar ditutup, kehilangan dopamin. Oh, ini dopamin bagi si pemilik account? Iya. Apa dopamin dari kepuasan karena kita udah ngehujat? Itu yang pertama. Oh, Kita kan posting perlu apresiasi. betul. Bang Jui nih lagunya keren. Gua kan lu butuh gitu. Makasih, Ler. Nah, lu bayangin kalau komentarnya nggak ada. Jadi lu tampil aja. Oh, gua udah ngeband Iya. di depan penonton, Iya. penonton diem doang. Iya. Iya, Gimana males lu? sih. Nah, itu. Males. Kita stand up nggak ada ketawa aja, buset, Ler. Iya. Iya kan? Keringet jagung langsung Bener. keluar kan. Nah, itu menurut gua salah satu cara dari Dani Beler untuk mengurangi tindakan cancel culture dengan cara nonaktifkan Kolom komentar. Jadi nggak ada komentar, postingan cuma love sama gambar pesawat. Bahkan nggak ada dislike ya? Nggak ada dislike. Di Instagram memang nggak ada sih. Nggak ada. Dislike. Cuman love doang, love sama tanda pesawat. Oke. Gue yakin hidup tenang, Bang Joy. Pasti sih. Hidup tenang. Pasti tenang banget, Ler. Lari ke TikTok semuanya. Yang bukan ranah Mark lagi nih. Kalau TikTok udah, waduh. Iya. Di TikTok Xi Jinping tuh. lebih gawat, gue yakin lebih beringas sih. Beringas. Lebih nggak diayak gitu. Bener. Mulutnya ya. Twitter. Twitter bukan lebih terdidik ya? Twitter tuh ya? Iya, Oke. tapi secara strata kepintaran Twitter tuh lebih pintar. Iya. Twitter lebih kayak membuka ruang diskusi dan tidak ada kata-kata blok kayak gitu-gitu. Lu ngerti nggak sih blok? Lu udah online kayak gitu. Aduh. Iya. Karena Twitter tuh beberapa karakter doang loh. Hmm. Artinya orang kalau mau ngehujat harus on point. Iya betul. Ya. Nah, TikTok tuh enggak. TikTok tuh beberapa paragraf juga bisa. Ferry Irwandi Ya. sampai nutup akun Twitter gara-gara kemarin Yang kasus? yang kasus demo itu. Oh, dianggap provokator. Ferry Irwandi. Iya, jadi Malah ngebakar orang buat Iya. menghancurkan negara gitu. iya. Atau mungkin ada oknum yang nggak suka sama pergerakan dia. Akhirnya di framing kayak superhero pahlawan kesiangan. Di framing begitu. Iya, akhirnya dia ngerasa capek, cabut dari Twitter. Ernest cabut dari Twitter. Itu. Padahal menurut gua orang-orang seperti Ernest, Ferry Irwandi itu harus ada kontrol sosial. Iya, betul. Harus ada. Gini Ler ya, waktu itu mobil bini gua mundur, Set. nabrak mobil orang, Das. kena. Nah di situ orangnya marahnya gila-gilaan Ler.
Ya. Gua yang nabrak, mobil kami yang nabrak. Tapi gua yakin gua bener. Oke. Karena gini, gua tuh harusnya mundur. Oke. Karena mobil di ini gua nih udah ngasih kesempatan. Oke. Dia maju. Nah, yang mobil di belakangnya begitu gua udah mau mundur, kan orang udah tahu nih udah mau mundur. Dia langsung nyerobot masuk. Ketabrak. Das. Orangnya keluar, Set. ngegebrak mobil. Bak, bini lu. Apa? Ngegebrak mobil bini lu. Iya, ngegebrak bini gua enggak. Ngegebrak mobil bini lu. Jedar. Gua kaget, gua keluar, dia bilang, "Saya anggota." Sikat. Gua keluarin video. Set. Kontrol sosial kita. Bus. Anggota mana, Pak? Oke. Gitu. Matiin tuh kameranya. Ya. Itu gue sebenarnya deg-degan juga. Gue takut pertama dia beneran anggota. Ya. Cuman pas gue lihat mobilnya Avanza, enggak, kayaknya bukan. Beneran gue, beneran. Gue kan sekian detik kayak ngelihat gitu, Avanza enggak deh kayaknya. Seanggota-anggotanya lu, ayo kita diskusi gitu. Kenapa diskusi gini? Ini mau berantem dong. Maksudnya, ayo gue berani debat sama lu. Asal dia nggak mukul. Ya. Mukul lagi lah, kaca. Jebrak. Kata gue, cuang. Jeng jeng jet, Stone Cold datang. Jadi kayak Smackdown, malah Smackdown tuh. Stone Cold kan gitu. Stone Cold. Jeng. Ya udah, diskusi, kamera tetap nyala. Gitu. Dari situ takut dia. Serius lu? Serius, dari situ takut. Ada videonya Bang Joy? Di HP bini gua. Oh. Di situ yang rocos tuh. Gua kasih bini gua yang rocos. Terus? Lawan nih cewek. Set. Gua aja nggak berani lawan dia. Lu lagi. Iya. Nih, maksud gue gini Ler. Ini mohon maaf ya. Ya. Kalau dia nggak bilang saya anggota, kan di situ ada keamanan Ler. Iya. Teman-teman saya ini sama kayak bapak-bapak ini. Iya. Maaf nih ya. Temen lu tuh kelasnya masih ini. Oke. Temen bini gue lebih edan. Iya. Lebih edan sih. Makanya kamu aja yang maju. Oke. Gitu. Dan wah kalau cewek kan udah. Lebih nggak bisa dipotong kan kalimatnya ya. Gue yang videoin tuh. Lu kameramen tuh. Kameramen gue. Tadi lu gue pastiin lu sambil bawa beras gak? Ada. Tapi gue taruh. Biar tetap fokus. Terus akhirnya? Akhirnya gini. Udah Pak. Bini gue emang ngegasnya edan sih, gue takut. Gue kalau jadi bapaknya kesel juga sih. Iya. Emang jago ngomong sih dia. Iya. Gini Pak, kalau bapak minta ganti, kita nggak mau. Kalau bapak-bapak penjaga keamanan ini nggak bisa nengahin, kita ke kantor polisi aja, kita jelasin di sana. Kalau bapak mau bawa anggota, saya juga bisa bawa anggota. Iya. Kita lihat anggota mana yang lebih anggota. Oke. Terus? Ya takut lah. Oke. Takut lah. Terus dia langsung, ya saya sih sebagai, kamu kan anak muda, harusnya minta maaf lagi. Oh, udah ini hormat. Udah, iya, minta dihormati. Pakai umur mah. Ya itu gue juga kalah tuh. Lu lahir duluan gitu. Ya dari situ ya udah, gue minta maaf aja. Pokoknya gue nggak mau ganti aja. Anjing seru nih. Spatbut Bang Uji, spatbut. Seru ya? Ya itu. Gue nggak berharap netizen menghujat dia. Kalau bisa sih jangan sampai gue posting, tapi setidaknya gue punya senjata, gue punya bukti. Kalau misalnya obrolan kita ada yang ngaco, ya bapak-bapak polisi yang di sana yang bisa nilai. Gitu. Karena soalnya polisi-polisi yang di sini, keamanan yang di situ nggak bisa nengahin. Udah lebih sabar deh, gitu. Apaan kata gue lu? Bukan muring. Lebih kayak gitu. Kalau seandainya bapak-bapak tersebut menghampiri lu dan dia bilang saya ini anggota. Oke. Lu buka kamera, anggota Paskibra. Lu turunin nggak kamera? Gua langsung buka kamera Len. Gua searching proklamasi. langsung searching. Iya, gua masih bingung gua. Sama orang-orang yang bawa-bawa anggota di saat ada konflik tuh untuk apa gitu? Orang dulu biasanya Len. Orang dulu ya. Sebelumnya apa Bang Cuy? Kalau orang dulu berarti sebelumnya apa? Maksud gua, orang tua. Dia kan ya anggota kan kita tahu kan anggota apa ya. Itu kan kayak nggak perlu ya. Ya udah. Diskusi aja, nggak usah bawa orang-orang di belakang dia. Kalau lu bawa, gue juga bisa bawa. Iya. Kalau dia nantang, coba bawa anggota lu mau bawa siapa Bang Joy? Nggak ada juga sih. Makanya temen bini gue ada lah. Temen bini gue ada. Oke. Bini gue langsung nelfon. Ke salah satu orang. Kan nggak tahu ditayangin apa enggak ya. Anjay. Nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Ya pokoknya cukup berpengaruh lah di daerah itu. Oke. Intinya
dia itu punya terminal aja. Oh. Nggak, nah, lu. Tahu Punya gua. nggak lu temen yang punya terminal? Tahu gua tahu. Ada di situ. Preman pensiun. Bukan. Bukan. Iya, iya. Pokoknya ya kalau ada apa-apa ke sini aja. Oke, kalau ada apa-apa ke gua aja. Iya, iya. Oke, jadi pede gua. Oke. Malah gua yang lebih songong. Sikat. Sikatin. Lu ngomporin ya? Gua ngomporin. Nggak usah takut. Iya. Kurang nyolot. Kalau seandainya Nah. bapak-bapak itu pas ngelihat lu Jui Purwoto, lu bakal marah nggak? Kagok. Ah. Lu tahu yang kenal bukan bapak-bapaknya, Tapi anaknya. oh. Gue sempat intimidasi anaknya, bukan intimidasi ya. Dek, kamu kenal saya kan? Hah? Bilangin ke papa, bahaya tau. Anjay. Keren lu Bang Jui. Keren lu Bang Jui. Beneran gua. Keren lu. Bisa viral ini gitu, gua gitu. Anaknya umur berapa? Anaknya SMP. Oh. Anak tuh, Pak sabar Pak. Kayak gitu. Jadi kayak tahu lu kayaknya salah deh sama orang ini. Kayaknya anaknya juga tahu, bapaknya salah. Salah. Di dalam mobil ada keluarganya, nggak mau keluar, Ler. Ini emang tipikal bapak-bapak yang itu tadi tuh, marah aja dulu. Salah benar belakangan. Ngomong aja dulu anggota arisan kan bisa jadi. Iya. Nggak Atau tahu. anggota grup WhatsApp bisa jadi. Kayak semua orang juga punya anggota sih. Iya. Menurut gua Bang Joy, makin kesini orang semakin tua, makin to the point. Oke. Siap. Karena udah habis energi menjelaskan. Anjay, keren. Orang makin tua, Makin to the point. makin to the point karena udah habis energi buat menjelaskan. Iya. Keliper banget tuh. Makanya itu keluar kalimat itu. Kamu nggak tahu siapa saya anggota. Cara dia untuk ngasih tahu bahwa lu jangan macam-macam sama gua dengan cara itu. Kalau kita masih muda, kita tuh masih banyak diskusinya. Mohon maaf Pak, Bapak kenapa tadi salah gini ya? Enggak, saya harus belok gini. Baru pas masuk ke Iya. ke kantor polisi, baru Iya. saya anggota, baru. Iya. Nah semakin tua tuh udah makin lugas Bang menurut gua. Iya. Nggak mau bertele-tele. Gak mau bertele-tele to the point. Jadi gue sangat mengerti maksudnya. Oh. Jadi kalau misalnya dia ngomong anggota, kadang-kadang memang gue bingung. Tapi gue lihat dulu usianya. Oh emang wajar. Oh. Gitu. Lu bakal sopan kalau Gua- di posisi. Gue bukan bakal sopan. Gue akan jauh tidak meladeni dia. Lu anggap dia orang tua aja udah. Iya. Saya anggota. Iya Pak. Iya, Pak. Terus dia ngomong apa lagi? Orang udah diiyahin ya? Iya. Saya minta rugi. Ya udah saya Iya. minta maaf. Selesai. Karena Simple. nggak ada ujungnya Bang. Nggak ada Debat sama orang tua yang seperti itu, lu mau ngubah dia, nggak akan mungkin. Iya. Lu mau bikin dia bersalah, sangat tidak mungkin. Oke, siap. Ini masalahnya Wah, adalah ini penting sih ya? gimana caranya kita menyelesaikan sebuah masalah dengan bijak. Gue pernah ada satu kasus. Oke. Di restoran itu, di rumah makan, suka ada tempat AC untuk orang-orang yang tidak ngerokok sama yang smoking area. Nah, pada saat itu, gue datang ke situ tuh kondisinya di AC penuh. Sehingga ada ibu-ibu, bapak-bapak bawa anak di smoking area. Di samping gua ada bapak-bapak juga yang tadinya ngerokok sama gua. Begitu ada masuk keluarga itu, rokoknya dimatiin. Dia pindah. Terus gua tanya, kenapa dimatiin Pak? Itu kan ada tulisan smoking area, kata dia gitu. Kata dia, mereka tuh kesini bukan karena dia nggak tahu ini tempat smoking, tapi karena di sana penuh. Nah kadang-kadang kita harus nyari. Anjay. Nah itu, anjing kata gue wise banget nih bapak-bapak. Iya. Gue ikut bentungin juga kan kata gue. Pak ikut Pak, gue bilang. Oh, lu jadi ngerasa bersalah ya? Iya. Iya, meskipun lu ada di tempat yang benar ya, Iya. smoking area. Tapi bagi orang yang memegang teguh prinsip kebenaran, ya memang nggak peduli. Ya salah lu lah, kenapa lu di sini? Tahu penuh mah ya udah mending Iya, betul. ganti aja. Gua kalau jadi lu, Iya. gua bakal tanya ke bapak-bapak. Apa? Bapak siapa sebenarnya? Saya anggota. Ya, anggota tapi beda circle ya. Iya. Ini mah yang bijak nih, yang ini nih. Itu bang. Oke. Itu. Yang ini geng-geng kacang hijau nih, dia nih. Iya. Lango. Sebel gua sama Lango kadang-kadang Ler. Gua Hati-hati bang, kadang-kadang cuma oknum. oknum, iya. Sebel Iya. kadang. Gue di Yonip 315, 315. Buat lanjut. Gue mau muter balik dibentak Om Joy. Ya bener. Woi gitu. Kenapa di situ katanya? Aduh kan bisa baik-baik ya Ler ya. Iya. Ya Allah. Awalnya gue kesel kayak kenapa sih harus bentak-bentak? Kenapa gue nggak boleh gitu? Ternyata memang nggak boleh putar balik di situ gitu, karena area keluar masuknya mobil taktis. Iya. Lagian mobil taktis lu Iya. ngapain ke situ sih? Iya, maksudnya
di depan gerbangnya banget gue berhenti. Iya, iya. Nah kadang-kadang kita sadar tuh setelah kita jalan bang. Kita jalan. Kayak iya ngapain ya gue gitu. Iya, iya. Kita kan kalau ngomong lu gua ya. Iya. Kalau aku kamu mungkin ke istri. Iya. Kamu ya, denger kata kamu tuh pasti ke pacar. Hmm. Ada dua nih. Ada kamu yang gua suka, ada kamu yang gua nggak suka. Yang lu suka? Dari istri gua. Oke. Kamu mau makan? Ya, yang nggak suka? Yang nggak suka? Siapa kamu? Ah. Helm buka. Gue males gue. Males ya. Kasar. Kamu tuh jadi kasar deh dia. Padahal kalimatnya sama ya katanya. Sama. Ya? Kamu. Tapi dikeluarkan dan tidak tepat jadi. Dia tepat sih. Gue cuma tersinggung aja gitu. Kenapa nadanya harus gitu sih gitu. Iya benar. Ya itu pelajaran lah buat kita Bang Joy. Karena kita tahu dampak sosial ternyata sebesar ini sampai ada cancel culture segala macam. Jadi menurut gua lebih bijaknya kita tidak perlu men-share semuanya di sosial media. Iya. Gitu. Jadi kalau lu udah nge-share berarti lu udah ada persetujuan bahwa konten ini jadi konsumsi publik. Iya. Share-lah sesuatu yang bermanfaat, Iya. menginspirasi atau menggerakkan banyak orang. Oh ini ada yang nggak beres nih. Betul. Lu harus tahu. Kalau lu tahu ini parah, ayo kita semua perbaikin. Iya. Itu sih. Jangan juga jadi provokator. di Kalau itu sosmed. sering gua kayak. Emang ini gue nyeramahin lu bang. Jangan jadi provokator. Jangan ngaku-ngaku anggota lu. Iya. Jadi Lango. itu ya. Lu Ya, ya. hati-hati sekarang kalau mau ngupload konten harus lebih bijak lagi bang Joy. Iya. Karena gue dengar satu prinsip dari Kevin Hart bagus banget. Kayak Kevin Hart juga udah lupa dia ngomong ini lah. Lu doang yang inget nih. Gue juga yang inget. Kevin Hart adalah stand up komedian luar negeri. Oke. Dia bilang pilihlah jalan hidup kita sebelum kita hidup tidak punya pilihan. Dani Bele, Kevin Hart. Gila. Keren. Dari itu sebat-sebat mulu nih. Dah, gue mau ketemu Kevin Hart dulu. Cabut ya Bang Joy. Iya. Kevin Hart anggota kali ya? Anggota dia.